Kali ini kita akan menuju ke langkah berikutnya, yaitu detailing panel. Nah, dalam detailing panel ini kita menggunakan pensil yang agak tebal daripada sebelumnya, ya. Kemudian di dalam detailing panel ini kita harus benar-benar menguasai adegan yang kita inginkan, ekspresi yang kita inginkan di dalam masing-masing panel yang sudah kita buat skripnya tadi. Di sini saya menggambar ada kotak zoom daripada adegan pencet bel, ya. Oke. Kotak zoom ini itu tujuannya adalah untuk memperjelas adegan yang ada di dalam mobil dalam waktu yang bersamaan. Tujuannya itu, gunanya itu. Jadi langsung yang paling ada kan orang dari ini, jadi kan kalau itu bel pakai gas, biar aja. Ini, oke. Ya, kalau ini ada, biar belakang ini ada. Saya harus bilang kalau saya yaitu bukan lagi setelah itu saya ada tulisan yang lain. Ini ada tanda ini seperti tidak ya. Ini sampai itu. Kemudian saya ini itu saya jangan ya, saya belum tes. Kemudian di sini di panel kedua ini adalah kita zoom wajah si perempuan, hanya matanya saja ya, untuk mempertegas. Dan ada balon kata, dia berteriak, "Stasiun Gubeng, stop Pak!" Jadi bersamaan dengan dia pencet bel itu dia minta stop, seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini kita harus betul menguasai gambar wajah secara close up, ya. Di video-video saya sebelumnya sudah saya berikan tutorial bagaimana caranya menggambar wajah secara close up. Ya, di video sebelumnya ada close up yang pria bagaimana, close up wanita bagaimana. Lah, dengan tokoh komik strip kali ini adalah wanita. Jadi kalian sudah tahu, yang belum lihat silahkan dilihat ya. Bisa temukan channelnya nanti di sini, linknya. Oke teman-teman, sampai di sini kita harus betul-betul menguasai gambar wajah secara close up, ya. Di video-video saya sebelumnya sudah saya berikan tutorial bagaimana caranya menggambar wajah secara close up. Ya, di video sebelumnya ada close up yang pria bagaimana, close up wanita bagaimana. Lah, dengan tokoh komik strip kali ini adalah wanita. Jadi kalian sudah tahu, yang belum lihat silahkan dilihat ya. Bisa temukan channelnya nanti di sini, linknya. Di episode berikutnya mungkin saya akan sajikan ya bagaimana cara menggambar dalam bentuk perspektif. Jadi di sini di panel 1 saya menggambarkan sebuah jalanan dengan beberapa mobil angkot ya dalam bentuk perspektif. Nah, ini nanti kita akan ajarkan di kesempatan yang terpisah. Jadi kembali lagi ke penekanan bahwa di setiap panel itu kita harus menguasai setiap adegan, sehingga dalam setiap panel itu memiliki kekuatan sendiri-sendiri.
dalam menggambarkan situasi adegan. Seperti di panel yang lagi dikerjakan ini adalah adegan si tokoh wanita sedang menotok pintu mobil ya, seperti itu. Kemudian lanjut di panel berikutnya, ini terlihat si wanita sedang memasukkan uang ke dalam kotak yang dimaksud oleh Pak Supir ya. Nah, kita cukup memberikan gambaran tangan memasukkan uang seperti itu aja, jadi tidak perlu lengkap semuanya, hanya gambaran itu tangan, kemudian terlihat wajah si perempuan agak jauh seperti itu. Dan teman-teman harus mempelajari bagian per bagian adegan ini. Contoh ya, menggambar wajah secara komplit ya, dari mulai mata, rambut, hidung, segala macam. Kalian bisa pelajari di video-video saya yang sudah ada di dalam channel ini ya, bisa dicari nanti ya, kita akan sertakan linknya. Kemudian di panel yang lagi digambar ini, si Pak Sopir menampakkan wajah yang heran. Jadi dia heran kalau si wanita ini belum membaca, makanya dia bilang, loh kok mbaknya belum baca ya gitu. Artinya di sini kita gambarkan wajah close up si Pak Sopir ini ya heran seperti itu, heran melihat mbaknya kok masih minta uang kembalian, padahal di sana sudah ada tulisan pakai uang pas seperti itu. Tentunya dari panel-panel yang sudah digambar ini ada beberapa yang sudah saya sajikan ya tekniknya ya teman-teman ya, menggambar mata, menggambar alis, menggambar hidung di pelajaran-pelajaran sebelumnya, kalian bisa temukan di channel ini. Nah, ini adalah gambar zoom wanita itu dengan mata yang terpejam, jadi seperti dia memikirkan sesuatu. Oke, kembali lagi. Ini ada 3 percakapan untuk menekankan, untuk membuat suasana seakan-akan si wanita menjadi agak tertekan dengan kondisi yang terjadi. Uang sudah kadung dimasukkan, tidak bisa dapat kembalian, kok ada celetukan dari penumpang lain di dalam angkot, yang dia bilang, sudah mbak sedekahkan saja lah. Ini menambah si wanita sedih. Nah, ekspresinya kita buat ekspresi sedih, bingung seperti itu. Namun pada panel berikutnya kita komikus harus menyajikan solusi dari permasalahan ini. Si Pak Sopir digambarkan sedang memberikan solusi, yakni dia meminta uang kembalian dijadikan deposit. Maksudnya deposit di sini adalah proses detailing panel itu. Saat ini sudah selesai sampai dengan panel ke 12 ya teman-teman ya, dari 15 panel. Jadi kita menuntaskan panel ke-13, 14 dan 15. Setiap panel memang harus fokus terhadap adegan per adegan sehingga hasilnya bisa mewakili cerita yang akan kita angkat, seperti itu teman-teman ya. Di sini saya menunjukkan ada satu kata oke ya, dan saya zoom mana saya zoom ya, menunjukkan bahwa si wanita ini sudah setuju dengan tujuan Pak Supir ya, untuk menjadikan sisa pembeliannya menjadi deposit di bagian.
Ya, oke, bagian ke 13 sudah kami lanjutkan yang atasnya. Di panel baru sini kita lanjutkan si warna ini lagi men-scan barcode yang ada di kaca dan angkot ya, itu barcode angkot tutorial. Ini seperti HP yang umum saja. Oke. Dan panel baru sini kita bisa posisikan aja, jadi harus di zoom biar warna ini akan men-scan barcode si titik tadi. Oke, silakan panel barunya. Ini saya ya, dan hasil. Oke, kemudian kita lanjutkan ke panel terakhir, yaitu panel nomor 15 teman-teman. Oke, di panel 15 ini adalah panel terakhir, sehingga kita harus menyajikan si tokoh tampak meskipun tidak utuh seluruhan tubuh ya. Kita menunjukkan bahwa si tokoh ini ya bisa di zoom ya. Oke, sound efeknya. Oke, sound efeknya ya, berupa icon seperti tanda petir. Kita mulai menggambar tangannya. Oke, disesuaikan ya teman-teman ya, tangan seorang perempuan ini jadi dibuat lentik ya, jangan besar-besar. Oke, nah, dia memakai aksesoris gelang ya. Sekalian untuk penintaan ini adalah kita bisa mendetailkan gambar yang belum sempat kita detailkan di pensil. Kita detailkan di sini. Oke, ini gambar angkotnya. Oke, kemudian saya bikin sound efeknya ya, yang bunyi bell. Di sini sound efek kita buat tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil untuk mempercantik di adegan ini ya. Oke, kemudian kita bisa tambahkan lagi. Oke, kita bisa buat sound efeknya ini kita tebalkan sehingga ada tulisan tegas yang berbunyi tet ya. Oke, teman-teman. Oke. Dan di sini kita memilih huruf besar semua, yaitu karena untuk menunjukkan bahwa ini bunyi keras dan tegas ya. Oke. Oke, teman-teman. Kira-kira seperti ini. Dalam penintaan ini atau inking kita sebut ya, kita mulai dari penintaan mengikuti garis pensil yang sudah kita buat sebelumnya. Namun kita juga masih punya PR, yaitu setelah selesai semua penintaan ini nanti kita melihat komposisi gambar dari masing-masing panel yang perlu adanya detailing menggunakan
tinta ini ada pewarnaan menggunakan tinta, jadi tidak serta-merta berupa sketch gambar saja. Guna dari detailing penintaan ini adalah membuat si objek ini menjadi tampak realis. Itu jika kita menyajikan secara perspektifnya, ketika didetailkan akan tampak lebih perspektif ya. Jadi tugas kita di akhir panel setelah selesai, kita kembali lagi ke panel awal untuk melakukan pewarnaan, ya tetap menggunakan tinta hitam ini. Pewarnaan dalam arti bagian-bagian mana yang perlu diarsir, bagian-bagian mana yang perlu di blocking warna hitam, bagian-bagian mana yang perlu ditonjolkan sesuai dengan aspek-aspek dalam menggambar realis ya. Jadi ada faktor pencahayaan segala macam harus kita perhatikan, sehingga penyajian gambarnya panel per panel akan tampak seperti nyata, akan tampak seperti kejadian yang sesungguhnya ya terjadi. Atau bisa kita sebut saja panel per panel seperti memberikan gambaran kepada kita, ya seperti kita melihat televisi lah kalau ada film atau sinetron seperti itu. Nah, sini masih penintaan tahap pertama ya. Kalau penintaan tahap pertama kan sudah ada bantuan dari pensil-pensil tadi. Oke, nanti di kesempatan-kesempatan berikutnya akan ada juga, kami akan sajikan teknik mengarsir, teknik pewarnaan untuk komik hitam putih ini ya. Teknik mengarsir, bagaimana menggambarkan sebuah objek dengan teknik arsiran sehingga tampak seperti nyata, seperti real, seperti itu ya. Jadi ada beberapa kesempatan ke depan untuk teman-teman melihat beberapa teknik lagi, teknik mengarsir, teknik perspektif. Ada juga akan kami sampaikan teknik figur ya, figurisasi. Nah, saya sarankan teman-teman yang belum berlangganan dari secara 15 gratis, panel yang monggo di subscribe. Akan saya selesaikan ini, tersisa 5 panel saja yang belum ya. Kemudian di panel ke-15 kita tampilkan tokohnya seperti apa, lebih dekat lagi wajahnya ya, meskipun terbungkus masker ya, karena temanya adalah pandemi ya, new normal ya. Mungkin di episode berikutnya saya akan tampilkan sosok wanita ini tanpa masker. Jadi di sini saya memberikan identitas kepada tokoh wanita ini. Saya pilih satu nama yang cocok untuk dia, yaitu Minara. Oke teman-teman, kita lanjut dengan penintaan yang tersisa.
Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya. Kemudian kalian komen jika membutuhkan sesuatu, apa request, pertanyaan segala macam. Caranya bagaimana Mas, bagaimana Pak, kok bisa seperti ini? Silahkan komen langsung ya. Komen sekarang juga boleh. Kemudian yang belum subscribe, kalian subscribe segera. Nyalakan loncengnya biar video berikutnya langsung ada pemberitahuan ya dari YouTube seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini ngomik asik, salam komik. Hai YouTubers, jumpa lagi di channel saya Ayo Menggambar Komik. Kalian sudah melihat video jumpa lagi di channel saya Ayo Menggambar Komik. Back 3.